Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami agar dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tema kita memperlihatkan karakter Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih merupakan cerminan dari orang-orang yang mengikut Yesus dan merupakan dasar dari keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menekankan mengenai kasih di dalam kehidupan orang Kristen. Namun uniknya ada kaitan dengan hutang, seperti tertulis dalam Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Teks ini, saudara-saudaraku, tidak boleh dijadikan alasan untuk melarang semua bentuk hutang, kecuali hutang dengan motivasi dan alasan yang salah. Yang ditekankan Paulus di sini bukan tidak boleh berhutangnya, tetapi kalaupun berhutang harus segera dibayar. Saudara-saudaraku, kita hendak diingatkan bahwa hanya satu, kita berhutang untuk tetap mengasihi sesama kita, karena kita telah mengalami kasih Tuhan. Kita telah dikasihi Tuhan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita berhutang untuk mengasihi sesama kita. Saudara-saudaraku, orang-orang yang telah mengalami pembaharuan dalam Kristus, memasuki kehidupan yang baru, hidup yang harus berpadanan dengan nilai-nilai yang Kristus ajarkan, yakni hidup dalam kasih kepada semua orang, khususnya kepada sesama orang percaya. Dalam kehidupan yang baru inilah, orang percaya harus menolak semua perbuatan yang memalukan,
yang bisa mencoreng nama baik diri sendiri serta menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam nas renungan kita diajak untuk hidup dalam kehidupan yang baru, dan saat berhubungan dengan orang lain, kita akan menunjukkan kasih kita. Dalam kehidupan yang baru, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita tidak boleh berhutang kepada siapapun kecuali berhutang untuk mengasihi sesama kita. Saudara-saudaraku, dengan firman Tuhan ini, Rasul Paulus memotivasi kita untuk hidup saling mengasihi. Sama seperti kita mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama berarti telah memenuhi hukum Taurat dan menghindarkan kita dari perbuatan zina, membunuh, mencuri, serta mengingini harta sesama kita. Dalam realitas hidup yang baru, kita harus bangun dari tidur. Artinya Rasul Paulus menekankan kita harus meninggalkan hidup yang lama. Kita harus menanggalkan perbuatan kegelapan yang memalukan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kita harus hidup secara sopan seperti pada siang hari. Kehidupan yang sopan yang menghindarkan kita dari kehidupan ataupun kebiasaan pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Hal ini berarti terus mengajak kita dapat berperang secara rohani, melawan hawa nafsu kedagingan kita atau kebiasaan buruk, kebiasaan lama kita sebelum mengenal Kristus. Tidak akan mungkin kita mampu menang dalam menanggalkan segala sifat, karakter, atau kebiasaan buruk kita yang tidak berkenan kepada Tuhan itu, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Oleh karena itu kita harus mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang agar kita dapat menang dalam peperangan rohani itu. Disinilah kita diajak bagaimana hubungan kita yang sangat akrab, yang intim dengan Tuhan, yang dimana kita tetap berelasi dengan Dia, memohon petunjuk kepada Dia agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau yang kita lakukan dalam hidup kita dan lewat hidup kita ini seperti pemakaian tubuh kita. Saudara-saudaraku, inilah yang membawa kita bisa melawan segala tipe muslihat iblis dalam kehidupan lama kita. Saudara-saudaraku, walaupun relasi dengan diri sendiri dalam realitas hidup yang baru merupakan karya Roh Kudus dalam pengudusan orang percaya, kita bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Roh Kudus memampukan kita untuk kita hidup kudus, untuk kita dapat bertanggung jawab dalam kehidupan ini dengan melakukan apa yang baik dan terus mengusahakan terwujudnya kehidupan yang kudus dan berkenan di hati Allah. Itulah yang diingatkan kepada kita. Apakah kita sudah mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita? Apakah kita sudah membuang hal-hal yang tidak pantas dalam kehidupan kita? Oleh karena itu kita diingatkan, semakin lama kita hidup di dalam Kristus, semakin lama kita hidup akrab dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dalam persekutuan yang indah dengannya, dalam doa, dalam perenungan firman-firman-Nya, itu akan membawa kita semakin dimampukan memperlihatkan sifat-sifat ataupun karakter ataupun kehidupan ataupun cara hidup kita yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, meniru Kristus Tuhan kita.
karakter Kristus akan semakin terlihat dalam hidup kita, dalam diri kita. Salah satunya dapat mengasihi sesama kita. Saudara-saudaraku, jika seseorang memiliki kasih dalam dirinya, maka dia tidak mungkin melakukan hal yang jahat terhadap sesamanya. Sebagai contoh misalnya, jika kita mengasihi sesama kita, maka tidak mungkin mencuri apa yang dimiliki orang tersebut. Karena kasih itu menggenapi hukum Taurat. Semua perbuatan jahat kita terhadap orang lain harus dapat kita tinggalkan. Semua itu, sebaliknya, kita harus memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, yaitu hidup saling mengasihi, karena mengasihi adalah perintah dari Allah. Seperti hukum yang utama dan terutama, dan hukum yang kedua yakni adalah mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Allah adalah kasih. Allah telah mengasihi kita sedemikian rupa, maka kita juga wajib untuk menunjukkan kasih kita tersebut kepada sesama kita, dan kasih itu haruslah kita tunjukkan kepada semua orang, agar dari kehidupan kita semakin banyak orang yang mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus sendiri. Saudara-saudaraku, buah iman kita salah satunya adalah dapat mengasihi sesama kita tanpa memandang siapapun dia, dengan latar belakang apapun itu. Bahkan Yesus mengajar kita lebih jauh, lebih dalam, dapat mengasihi bukan hanya orang yang mengasihi kita, bahkan musuh yang sekalipun menyakiti kita, membenci kita, mengkhianati kita, atau menjahati kita. Tapi untuk orang-orang seperti itu pun kita diajar untuk mengasihinya seperti yang telah diperbuat oleh Yesus. Karena itulah kelebihan kita dari anak-anak dunia ini. Saudara-saudaraku, dengan ini semua diingatkan kepada kita agar kita tetap mengingat kasih Tuhan yang tanpa pamrih, kasih Tuhan tanpa balas jasa, tapi kasih yang berkorban. Seperti Kristus berkorban untuk kita, memberikan hidup, bahkan nyawanya sendiri, agar kita hidup berkenan di hadapannya. Mengenal kasih Kristus akan membawa perubahan dalam hidup kita, perubahan ke arah yang lebih baik. Inilah yang harus kita perlihatkan, seperti yang dimintakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hidup mereka sebagai orang-orang Kristen akan terus berdampak kepada sesamanya, terlebih kepada saudara-saudara seiman. Kemerdekaan kita yang telah kita terima dalam Kristus, akan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, mendorong kita terus hidup berkenan kepada Tuhan, menanggalkan segala perbuatan gelap dan mengenakan perlengkapan senjata terang, di mana kita memakai kehidupan yang baru, yakni karakter Kristus. Oleh karena itu, kita diingatkan sekali lagi, marilah kita pakai hidup kita ini, waktu yang Tuhan berikan bagi kita, untuk tetap mengisinya dengan melakukan apa yang baik, apa yang berkenan. Salah satu kembali mengasihi sesama kita. Karena dengan demikianlah kita telah memenuhi segala hukum Taurat, segala perintah-perintah, bahkan ajaran-ajaran Tuhan. Karena mengasihi Tuhan akan nampak kita sanggup mengasihi sesama kita. Mari berdoa. Terima kasih Yesus, kami sudah dilawan oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat terus memperlihatkan sifat ataupun karakter Kristus dalam hidup kami, yang salah satunya adalah mengasihi sesama kami. Terima kasih Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.